Halo Pak Ju. Halo, halo. Bisa dimulai, Mbak? Nggih, dipersilahkan. Iya. Jenengan coach-nya dulu nggih. Iya toh, Bu. Cek sound, cek sound. Halo, cek. Pripun sudah? Oke. Assalamualaikum, Bu Ida Suryani. Waalaikumsalam Pak Juarianto. Oke, apa kabar hari ini, Bu? Sehat? Nggih, alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ju sendiri? Alhamdulillah juga sehat walafiat, Mbak Ida. Bagaimana, Mbak Ida? Kelihatannya wajahnya sumringah ceria, tapi kok ada kayak gimana gitu? Apa memang ada yang mau dibicarakan atau gimana? Iya Pak Ju, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya itu punya sedikit pikirannya mengganjal di hati saya. Iya, apa, Mbak? Begini Pak Ju, saya itu menghadapi masalah dengan anak saya ya, yaitu yang ibu anak saya itu anaknya hiperaktif ya. Kemudian uh, ibunya itu sering bercerita dengan teman wali murid yang lain, ngaten. Iya. Seakan pembelajaran yang kami laksanakan itu kayaknya beliau tidak bisa menerima. Kemudian seperti anaknya itu dibeda-bedakan, begitu Pak Ju. Oh, maksudnya anak itu hiperaktif terus sering ganggu teman atau sering jalan keluar atau gimana? Gitu. Uh, iya Pak, yang sering keluar kelas, terus tidak mau diajak belajar, seperti itu Pak. Jadi dia itu belum bisa diajak belajar fokus, itu belum bisa gitu Pak. Oh, terus itu gimana? Maunya orang tuanya itu bagaimana, Pak? Itu. Jadi kalau saya lihat uh, se- seperti yang beliau ceritakan ke teman-teman yang lain itu seperti menceritakan yang bu guru itu di toke kayak gitu loh, kayak nggak diajak belajar. Padahal apa kenyataannya anak itu di sekolah memang tidak bisa Pak, tidak bisa kita pegang pun, misalnya kita ajak mewarna atau kita ajak belajar, itu anak itu belum mau Pak. Memang uh, seperti uh, kayak berkebutuhan khusus ya, karena anak ini hiperaktif begitu Pak. Terus ini maunya Mbak Ida bagaimana untuk mengatasi anak ini? Bagaimana ini? Sudah ada langkah apa gitu atau gimana, Mbak? Saya itu sudah membicarakan sama beliau, sama ibunya gitu. Saya Hmm. katakan bahwa memang kalau kita untuk memegang anak satu yang hiperaktif itu kan tidak mungkin, karena kita di sini ini adalah guru kelas, bukan guru pendamping khusus begitu Iya, kan. iya, iya. Saya sampaikan. Nah, dan guru kelas pun merasa bahwa uh, sudah berusaha untuk mengajak anak ini belajar semampunya. Namun karena fokusnya itu masih kurang, jadi ketika diajak berdoa, selesai berdoa dia langsung keluar mencari jajan, makan, kemudian kembali ke dalam kelas hanya paling fokusnya kurang dari 2 menit. Itu sudah keluar lagi. Sebenarnya tidak Oh, mengganggu, Pak. oh gitu ya, Mbak ya. Terus Hmm. orang tuanya sudah tahu apa belum, Mbak itu? Anaknya seperti itu atau bagaimana? Kalau Kalau dulu itu beliau kayaknya ya dengan senang hati, dengan sangat menerima, tetapi sekarang itu kok berbeda. Jadi anak saya kok
tidak diajak belajar sama bu guru, dibiarkan berlari keluar, dibiarkan, seperti itu. Bahkan membuat story, WA itu, anak saya itu berbeda dengan yang lain dan lain sebagainya, diperlakukan begini, kayak gitu loh, Pak. Jadi yang merasa mengganjal di hati saya itu, saya itu merasakan anak itu sudah bisa sedikit demi sedikit kita ajak fokus, tapi ya memang perkembangannya sedikit sekali. Tapi Oke, kenapa kok ibunya sekarang malah yang tidak terima gitu loh. Sebenarnya saya ingin membangun komunikasi dengan beliau supaya hal ini menjadi, solusi. Jadi supaya beliau juga tahu perkembangan anaknya itu seperti apa. Tapi nanti bagaimana gitu ya Pak, aku ya yang mengganggu itu yang seperti itu loh. oh, jadi untuk mengatasi masalah itu rencana nih sampean mau berkomunikasi dengan orang tuanya gitu ya. Iya betul, kemarin minggu yang lalu itu sudah saya komunikasikan, tapi kayak hari ini saya juga bertemu beliau, kemudian mengatakan begini, anak itu kan kemudian dileskan karena di sekolah membaca itu nggak mau, gitu kan. Bacanya paling, seminggu hanya sekali atau kadang 2 kali, kan harusnya setiap hari itu mau membaca kan. Ya, Itu beliau punya inisiatif untuk anaknya dimasukkan ke tes gitu. Terus beliau mau, kalau misalnya Bu, dipegang nggak mau itu Mbok dikasih PR. Nah, diberi bukunya itu ditulisi biar nanti saya, ajari di rumah, kalau nggak mau biar sama guru lesnya gitu. Tadi itu saya sudah bertemu. ya sudah bagus itu Bu. Yang penting sekarang udah ada komunikasi sama orang tua, terus anaknya sudah jenengan kasih perhatian lebih ya tentunya ya tadi ya. Oke, itu Iya kan Pak. bagus. Oke, Ibu. Terus itu ke depan rencananya itu sudah mau dilaksanakan kapan itu atau belum? Tahu sudah ya? Tadi sudah ya. Yang Ya mau itu, rencananya yang maunya orang untuk tua, yang maunya orang tua mau dikasih PR dan sebagainya itu sudah direncanakan atau nah, belum itu? alhamdulillah untuk hari ini guru kelasnya tadi saya sampaikan, coba kita turuti kemauan orang tuanya begitu ya. Langkah seterusnya ya kita coba seperti itu, bagaimana eee, kita lihat perkembangannya untuk besok, apakah benar dia mau mengerjakan bersama ibu ataupun bersama guru lesnya. Kemudian, akan saya rencanakan mungkin kalau saya, bolak-balik memanggil orang tuanya kan tidak enak. Apakah pantas, apakah efektif ya ketika saya harus berkunjung ke rumahnya begitu, Pak, untuk mengetahui bagaimana, kebiasaannya yang di rumah kayak gitu, Pak. Yuk bagus itu. Kalau sekalian nyambung silaturahmi, sekalian memperhatikan anaknya bagaimana kebiasaannya di rumah atau mungkin ada kekurangan orang tuanya apa ya, itu bagus itu niatan itu. Bagus Bu Ida itu. Lanjutkan ya, lanjutkan. Semangat. Semoga Nggih. bisa mengurai masalahnya. Nah, itu Pak yang saya harapkan. Oke, Bu Ida bagaimana? Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Ini masalahnya satu tak ini hari ini. Kalau nggak ada nanti kita gantian yang jadi pemerannya. Nggih. Nggih, Pak, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih Pak Ju atas waktunya sudah memberi pencerahan kepada saya. Oke, sama-sama. Mbak Ida sama-sama. Nggih. Lanjut Assalamualaikum Pak Ju. dengan lanjut dengan Yang menyapa Pak Ju dulu, ayo. Oke. Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ju, dari kemarin sudah ketemu ya kita kemarin, walaupun hanya lewat WA. Pak Ju, bagaimana Iya Mbak kabar? Ida, ini eh, kemarin itu kurang kurang sedikit Mbak Ida. Masih ada unek-unek yang mau saya sampaikan hari ini.
Oh, iya iya. Untuk kabarnya gimana? Ngajarnya tadi lancar nggak? Apa, Mbak? Ngajarnya hari ini lancar apa tidak? Alhamdulillah lancar semuanya. Iya, alhamdulillah. Untuk masalah yang mau Bapak ceritakan, bolehkah diceritakan hari ini? Iya gini loh, Mbak Ida. Saya ini ingin bicara tentang masalah saya. Saya ini sebetulnya agak-agak pribadi ya, tapi nggak apa-apa ya, Mbak Ida ya. Tidak apa-apa, dengan senang hati pokoknya, kita untuk saling sharing. Monggo Pak Ju, apa sih yang mau didiskusikan hari ini? Begini loh, Mbak Ida. Saya ini sebagai seorang guru maupun sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih di dalam keluarga, namanya juga kepala keluarga, dan sebagai seorang guru juga memiliki tanggung jawab kepada pekerjaan di sekolah, pada murid-murid dan pekerjaan yang lain. Ini saya ini bagaimana sebisa mungkin untuk memanajemen waktu, Mbak Ida, karena waktu saya ini kelihatannya kok ini murat-marit dengan manajemen saya yang kurang ini. Eh, jadi itu ingin berdiskusi tentang waktu yang, kalau boleh tahu yang murat-marit itu seperti apa ya Pak? Ya ini kan banyak kerjaan di sekolah, tambah lagi eh, sekarang ini saya ikut CGP, terus pendidikan di CGP belum selesai, ada lagi tambahan di PPG. Nah, belum tanggungan untuk ke anak-anaknya, belum untuk administrasi sekolahnya, lagi, tambah lagi untuk pekerjaan yang di rumah juga ada bisnis kecil-kecilan sehingga ya saya nggak bisa lepas dari itu. Karena bagaimanapun bisnis juga sudah saya bangun sejak lama, sejak saya ini berkeluarga membangun itu. Makanya ini kocar kacir dan mau saya itu nggak ada yang dikalahkan. Jadi semuanya itu bisa jalan gitu, beda. Pekerjaan Oh, di rumah jalan, di sekolah juga jalan, CGP beres, PPG lulus gitu. oh jadi itu. Jadi apa yang diharapkan dari diskusi hari ini Pak Ju? Ya, saya ini Mbak Ida, ada pemecahan masalah ini. Pemecahan masalah saya ini bagaimana ini? Kalau boleh saya mengatakan, apakah Pak Ju ingin manajemen waktu? Betul, betul itu, Pak. Bagaimana Mm-mm. manajemen waktu saya ini bisa pas terus. Itu tadi nggak ada yang terkalahkan dari pekerjaan di rumah juga pekerjaan di sekolah, tanggung jawab bagi guru, bagi CGP dan lain-lain itu. Pusing ini saya, harus dibantu nih, Mbak. Iya sih, tidak tidak heran memang kalau tanggung jawabnya banyak itu ya semacam itu Pak Ju ya. Mungkin Pak Ju ada skala prioritas mana yang harus didahulukan seperti itu kira-kira. Nah, itu eh, ini saya sekarang itu melakukan pekerjaan itu memang sudah saya kasih skala prioritas, Mbak Ida. Iya, Yang pertama itu PPG-nya. PPG-nya itu kalau misalkan dikasih persentase ya, ini tak kasih prioritasnya itu 40% beda itu PPG-nya. baik. Iya Pak Harus Ju, bagus sekali ya. Terus? karena karena kan tahu sendiri PPG itu yang bisa menentukan pemerintah dan harus mau tidak mau kan harus saya ikuti. Kalau saya menunda-nunda, khawatirnya tahun depan atau tahun depannya lagi nggak ada panggilan itu. Makanya ini saya prioritaskan. Itu Iya ada bagus sekali Pak Ju. selanjutnya CGP. CGP ini tak kasih porsi 30%. Ini gimana Pak Ida ini? Dari 100% CGP-nya 30%, terus yang 30%-nya lagi pekerjaan saya di rumah. Ya, Pak Ida. Bagus sekali Pak Ju. Itu sudah bagus. Punya skala prioritas. Jadi untuk manajemen waktu yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang sudah dilakukan yang seperti apa Pak? Yang sudah Bapak lakukan kemarin atau tadi, itu Ya, bagaimana caranya ala Bapak? ini alurnya begini, beda. Ini kan eh, dalam sehari itu kan ini kan ada misalkan ada 24 jam ya
sebagian untuk istirahat, sebagian untuk kerja. Ini yang CGP itu kerjaannya tak kasih waktunya malam hari. Ya, terus untuk PPG-nya tugas-tugasnya tak kasih waktunya itu siang pas waktu jam belajar di sekolah itu saya bagi waktu dengan pekerjaan di sekolah. Nah, Oh, setelah itu kan saya pulang ke sekolah, ya kan saya kayak hari gini jam 3 sampai di rumah. Ya udah saya itu ke pekerjaannya di rumah dan ini yang di rumah ini sudah saya atur saya itu cari pekerja Mbak Ida ya. Mau enggak mau itu cara sendiri ya mau enggak mau berbagi lah, berbagi pekerjaan dengan tetangga, dengan saudara, terus saya cuma bantu-bantu aja sekarang. oh itu bagus Pak Ju. Apa ya, prioritas yang sangat bagus menurut saya. Jadi kalau bisa saya katakan Pak Ju itu berbagi rezeki dengan teman, dengan tetangga seperti itu ya Pak? Ya betul Mbak. Kalau boleh bertanya, ada nggak sih hambatan untuk menjalani itu semua? Nah, itu hambatannya tadi, Mbak Ida. Waktunya itu kadang itu kocar-kacir. Nah, tapi setelah ini saya rembukan dengan jenengan, ini jenengan kasih saran dengan saran-saran sampean, lah itu terima kasih. Itu hambatannya nanti insya Allah bisa saya urai. Baik, karena memang untuk membagi waktu itu sangatlah kondisional ya Pak. Ketika ada suatu masalah itu jadwal yang sudah kita rencanakan itu akhirnya jadi keteteran juga. Kemudian apa sih komitmen Bapak untuk melakukan itu selanjutnya untuk manajemen waktu itu nanti? Ini sesuai skala prioritas yang saya yang saya buat. Ini saya mengerjakan tugas-tugas PPG sampai selesai dan Mhm. alhamdulillah ini sudah selesai Mbak Ida. Sekarang agak longgar Oh, ini. Tinggal CGP-nya, tugas-tugasnya yang dulu-dulu sering kelewatan ya mudah-mudahan dengan berkurangnya ini tugas yang dari PPG nanti eh, bisa lebih baik lagi dan nanti tagihannya bisa selesai sebelum due date-nya nggak merah lagi gitu. oh bagus. Baik Pak Ju, sudah bagus sekali nggih untuk Pak Ju manajemen waktunya itu sudah bagus sekali. Semoga PPG-nya lancar Pak Ju ya, kemudian Amin. lulus sesuai hasil yang diharapkan. Kira-kira Amin. dengan pembicaraan ini Pak Ju mendapatkan apa kira-kira? Yes, terima kasih Mbak Ida. Saya kini lebih lebih plong, istilahnya lebih plong, pikiran saya lebih rileks dan mudah-mudahan apa yang kita uh, ber, perbincangan hari ini benar-benar bermanfaat untuk diri saya pada Nggih. khususnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ida, terima kasih. Nggih, Pak Ju, sama-sama amin. Semoga Pak Ju semua kegiatannya lancar. Kemudian karena solusi sudah ditemukan, solusi Pak Ju tadi sudah bagus sekali nggih untuk untuk menentukan langkah-langkah yang tepat pada masalah Bapak. Kemudian saya akan mencoba menghubungi Bapak kembali, mungkin di minggu depan ya Pak, akan menanyakan komitmen Bapak Ya, tentang rencana yang akan ya. dilanjutkan. Begitu saja Bapak. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih sekali Oke, lagi. sama-sama. Sampai ketemu kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi